Perkenalkan, nama saya Gede Adiananta Wiguna dengan NIM 21025 11111. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu latar belakang, di mana fraktur atau patah tulang adalah kondisi di mana hilangnya kontinuitas tulang. Fraktur paling sering terjadi pada remaja dan di usia tua ketika tulang dalam kondisi yang berpori atau rapuh dan terjadi pada titik lemah di bagian fisis ataupun metafisis. Salah satu kejadian patah tulang adalah growth plate fracture, di mana growth plate fracture itu juga disebut dengan Salteraris fracture, di mana Salteraris itu merupakan sistem klasifikasi yang digunakan untuk menilai fraktur yang terjadi pada anak-anak dan melibatkan lempeng pertumbuhan, yang juga dikenal sebagai lempeng fisis. Kemudian data epidemiologis mengenai fraktur fisis pada anak-anak di Indonesia itu masih sangat minim, di mana informasi tersebut penting untuk mengetahui gambaran seberapa besar masalah fraktur fisis pada anak di Indonesia, khususnya di provinsi kita yaitu Provinsi Bali. Namun secara umum kejadian fraktur lebih besar pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan, baik di seluruh kalangan usia. Maka dari itu diperlukan kajian lebih lengkap mengenai growth plate fracture untuk menambah wawasan kita sebagai mahasiswa kedokteran. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gede Pandata Pratama dengan 3 digit NIM akhir 195. Di sini saya akan membacakan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Adapun rumusan masalah yang mendasari pembuatan tulisan ini yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, apa definisi growth plate fracture, bagaimana epidemiologi dari growth fracture, bagaimana etiologi dari growth fracture, lalu bagaimana gejala dan manifestasi klinis growth fracture, bagaimana patofisiologi growth plate fracture, lalu bagaimana diagnosis growth plate fracture, dan yang terakhir bagaimana tata laksana dari growth plate fracture. Lalu tujuan, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan tulisan ini yaitu untuk memahami definisi dari growth plate fracture, untuk mengetahui epidemiologi dari growth plate fracture, lalu untuk mengetahui etiologi dari growth plate fracture, lalu untuk mengetahui gejala dan manifestasi klinis growth plate fracture, lalu untuk mengetahui patofisiologi growth plate fracture, lalu untuk mengetahui diagnosis growth plate fracture, lalu yang terakhir untuk mengetahui tata laksana dari growth plate fracture. Manfaat, adapun manfaat yang ingin disebarkan melalui tulisan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi mahasiswa kedokteran, menambah wawasan sebagai mahasiswa kedokteran untuk memahami definisi, etiologi, manifestasi klinis, patogenesis, klasifikasi faktor risiko, tahap diagnosis, hingga penata laksanaan dan komplikasi dari growth plate fracture. Lalu berikutnya bagi civitas akademika, yang pertama itu bagi media pembelajaran tambahan untuk mahasiswa tentang growth plate fracture. Lalu berikutnya yaitu institut dapat menilai tolak ukur kemampuan mahasiswa dan student project ini, terutama dalam memahami dari growth plate fracture. Lalu yang terakhir itu dapat menambah kepustakaan di Universitas Dayana. Lalu berikutnya itu bagi masyarakat, untuk masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang growth plate fracture melalui student project ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anastasia Karmenita dengan 3 digit NIM terakhir 180. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi. Jadi, growth plate fracture atau biasa disebut dengan fraktur Salter-Harris adalah cedera fisik yang umumnya menyerang lempeng pertumbuhan anak dengan rentang usia 11-15 tahun dan biasanya menyerang laki-laki karena kecenderungan aktivitas laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan. Jadi, lempeng pertumbuhan sendiri itu adalah tulang rawan yang terletak di antara pertemuan antara dua tulang di dalam tubuh. Nah, fraktur ini juga dapat menyebabkan pemendekan ukuran atau kelainan bentuk pada anak. Pada anak-anak, seringkali fraktur ini meluas ke lempeng pertumbuhan utama yang strukturnya 2-5 kali lebih lemah daripada jaringan lunak di sekitarnya. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Yuniari dengan 3 digit NIM terakhir 069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari growth plate fracture. Growth plate fracture sering terjadi pada anak-anak dan bisa terjadi pada semua tulang.
Biasanya laki-laki yang banyak terkena hal ini karena cenderung adanya peningkatan aktivitas yang dilakukan. Pada anak perempuan, biasanya terjadi pada usia muda yaitu 11-12 tahun dibandingkan dengan anak laki-laki yaitu pada usia 12-14 tahun. Berdasarkan faktor Salter Harris terbagi menjadi 5 tipe. Tipe yang paling umum terjadi yaitu tipe 2 sebanyak 75%, dilanjutkan dengan tipe 3 dan tipe 4 yaitu sebanyak 10%, dan tipe 1 5%, dan tipe 5 yang jarang terjadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Nikoma Wiranti Primadani dengan 3 digit NIM terakhir 067. Growth plate fracture itu sebagian besar terjadi pada anak-anak yang umumnya disebabkan oleh yang pertama, a car accident, yakni kecelakaan sebuah mobil. Yang kedua, competitive sports seperti bola basket, sepak bola, dan juga kegiatan olahraga lainnya. Dan yang ketiga, adanya recreational activities seperti bermain sepeda, bermain ski, dan juga bermain skateboard. Untuk penyebab lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Om Swastiastu, baik sebelumnya perkenalkan nama saya Debogosari Gunawan Wibisana dengan NIM akhir 229. Di sini saya izin untuk menjelaskan etiologi. Semua anak yang masih dalam masa pertumbuhan berisiko untuk mengalami growth plate fracture. Tetapi ada faktor-faktor penentu yang membuatnya lebih mungkin terjadi. Growth plate fracture terjadi 2 kali lebih sering pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Karena anak perempuan selesai tumbuh lebih awal daripada anak laki-laki. Insiden fraktur lempeng pertumbuhan atau growth plate fracture memuncak pada masa remaja. Growth plate fracture yang terjadi selama pertandingan dalam olahraga kompetitif seperti sepak bola, bola basket maupun voli. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya IGD Bayu Agus Ananda Radiasa dengan NIM 21025111047. Baik, di sini saya akan menjelaskan gejala dan manifestasi klinis untuk growth plate fracture. Temuan paling umum untuk fraktur Salter Harris atau growth plate fracture yaitu rasa nyeri yang terlokalisir pada lempeng pertumbuhan di dekat ujung tulang panjang akibat peristiwa traumatis seperti benturan atau jatuh. Gejala fraktur Salter Harris umumnya diawali rasa nyeri, lalu pembengkakan dan kemerahan di sekitar daerah fraktur. Area di sekitar fraktur juga akan terasa sakit apabila dipalpasi. Apabila fraktur terjadi di ekstremitas atas, pasien mungkin akan mengalami keterbatasan rentang gerak, dan apabila fraktur terjadi di ekstremitas bawah, pasien akan kesulitan menanggung berat badan dan menggerakkan ekstremitas yang cedera. Sebagai tambahan, deformitas tulang bermanifestasi bengkok mungkin terlihat jelas akibat dari fraktur. Perpindahan tulang juga dapat terjadi akibat fraktur ini. Gejala seperti cedera ligamen penting untuk dicatat. Hasil pemeriksaan kelemahan ligamen mungkin akan positif, dan oleh karena itu perlu ketelitian untuk menghindari kesalahan diagnosis. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Avandara dengan NIM 21025111108. Jadi saya akan menjelaskan mengenai growth plate fracture. Next slide. Jadi, ada 2 suplai darah utama ke growth plate. Yang pertama adalah pembuluh dari epifisis yang berakhir pada lapisan sel istirahat, dan yang kedua adalah pembuluh darah dari metafisis yang berakhir pada lapisan osifikasi endokondral. Cedera ini dapat dengan mudah merusak jenis sistem nutrisi pembuluh darah yang melewati periosteum yang menutupi epifisis sehingga mengakibatkan terhentinya pertumbuhan. Kemudian, susunan sel-sel fisis itu berlapis-lapis atas zona-zona. Lapisan-lapisan ini termasuk zona cadangan, proliferatif, dan hipertrofik. Zona cadangan berfungsi sebagai tempat penyimpanan lipid, proteoglikan, dan glikogen untuk pertumbuhan dan produksi matriks nantinya. Zona proliferatif memiliki tingkat produksi matriks ekstraseluler tertinggi dan menyumbang pertumbuhan longitudinal yang paling melimpah. Zona hipertrofi memiliki 3 fase. Maturasi memungkinkan persiapan untuk kalsifikasi, degeneratif mempersiapkan matriks lebih lanjut, dan zona kalsifikasi sementara adalah tempat terjadinya kematian kondrosit yang memungkinkan pelepasan kalsium. Growth plate fracture itu paling sering terjadi di zona kalsifikasi sementara karena merupakan yang paling lemah dalam menanggapi tegangan geser. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya mohon izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Renaldi Waisanyaya dengan NIM 21025111160. Jadi pada selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari growth plate fracture. Baik, penyebab cedera pada growth plate fracture itu dia meliputi trauma, baik itu cedera akut ataupun akibat dari overuse.
Nah, cedera ini juga bisa disebabkan karena adanya infeksi, luka bakar, tumor, ataupun radiasi. Di mana di antara semua penyebab ini, cedera traumatis adalah penyebab yang paling umum. Baik, adapun mekanisme dari growth plate fracture ini, jadi jenis fraktur ini akan memicu kaskade inflamasi dengan melepaskan sitokin penghancur yang akan merusak kondrosit, merusak kemampuannya untuk memproduksi matriks ekstraseluler. Nah, hal ini akan mengganggu fungsi dari growth plate dalam fungsinya sebagai fondasi pertumbuhan tulang. Nah, diperlukan penanganan yang tepat untuk mencegah kerusakan, tetapi abnormalitas pada pertumbuhan mungkin saja terjadi setelah cedera ini dan mungkin akan menyebabkan non-union. Nah, prognosis dari fraktur ini bergantung pada pola fraktur, tapi juga bergantung pada usia pasien, kesehatan jaringan di sekitarnya, metode dan kualitas reduksi, metode dan panjang imobilisasi, dan keterlibatan fisis. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Made Andre Nugraha Putra dengan NIM 210251148. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis dari growth plate fracture. Baik, dalam diagnosis, jadi yang pertama kita bisa melakukan anamnesis. Jadi root fracture itu seringkali disebabkan oleh aktivitas olahraga, usia, dan kecelakaan saat berkendara. Jadi kita harus mencari informasi penting untuk menentukan penyebab cedera, tingkat keparahan, dan untuk menduga trauma lainnya. Selain itu, dalam anamnesis kita bisa menggunakan Secret 7 dan Basic 4. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Jadi pada fraktur itu seringkali didapatkan nyeri lokal, pembengkakan, nyeri tekan, dan kesulitan dalam menggerakkan sendi yang terlibat. Jadi nyeri yang terkait dengan gerakan pasif di lokasi fraktur itu sering muncul karena adanya memar dan retakan yang samar. Kemudian kita bisa melakukan evaluasi vaskular dan neurologis yang komprehensif dari sisi yang cedera, kemudian harus dibandingkan dengan sisi yang sehat. Baik, yang ketiga kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang. Jadi dalam menegakkan diagnosis, itu dapat dilakukan dengan X-ray untuk membantu dalam menentukan apakah telah terjadi growth plate fracture atau tidak. Jadi tes lain yang mungkin perlu dilakukan adalah computed tomography atau CT scan dan magnetic resonance imaging scan atau MRI. Baik, jadi sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Anna Agung Prani Kencana Dharma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata laksana growth plate fracture. Manajemen growth plate fracture berkisar dari manajemen konservatif hingga fiksasi operatif bahkan pencakokan tulang. Dan untuk hasil akhirnya itu juga bervariasi berdasarkan pada derajat dan lokasi fraktur serta usia pasien dikarenakan maturitas fiselnya. Dan untuk penata laksanaan yang merupakan komponen penting itu adalah mengedukasi orang tua tentang potensi risiko penghentian pertumbuhan di masa mendatang dan gejala sisa yang terkait. Pada umumnya, fraktur tipe 1 itu dapat sembuh dalam waktu 2 hingga 3 minggu dan bahkan berjalan dengan baik dengan manajemen konservatif. Dan untuk displaced fracture itu akan membutuhkan reduksi tertutup, utamanya dengan adanya lebih dari 20 derajat angulation atau 20 derajat epiphyseal displacement. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Jenandi Premasya dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 213. Di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dan saran. Jadi growth plate fracture atau fracture Salter Harris di sini adalah cedera fisik yang pada umumnya menyerang lempeng pertumbuhan anak dengan rentang usia 11 sampai 15 tahun. Nah, growth plate fracture di sini kondisi cedera fisik yang sering terjadi pada anak-anak, 15% sampai 30% terjadi pada semua tulang. Temuan paling umum fraktur Salter Harris di sini yaitu rasa nyeri yang terlokalisir pada lempeng pertumbuhan di dekat ujung tulang akibat peristiwa traumatis seperti benturan atau jatuh. Jadi diagnosis dari growth plate fracture di sini dapat diperoleh dengan cara anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Untuk manajemen growth plate fracture di sini berkisar dari manajemen konservatif hingga fiksasi operatif bahkan pencangkokan tulang. Baik, ada pun saran yang dapat kami berikan dalam pembuatan studi proyek kami kali ini, yaitu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai data epidemiologis mengenai fraktur fisik pada anak-anak karena data yang tersedia di Indonesia itu masih sangat minim. Baik, sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.